Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, yang telah memungkinkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah atau kebaktian minggu malam ini. Kita bersyukur, dan juga sidang jemaat yang sedang mengikuti di Serang, Cilegon, di tiap-tiap sektornya menurut pembagiannya. Puji Tuhan, biarlah kiranya damai dan kasih Kristus memerintah di hati kita masing-masing. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Dan kalau Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk kebaktian minggu. Itulah Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Perempuan dan naga. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Puji Tuhan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Pendeknya, gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai perempuan Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab hubungannya yang intim dengan Allah Tritunggal sebagai suaminya, sebagaimana ditulis pada ayat 1 dengan 3 tanda. Saya ulangi, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Pendeknya, gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai perempuan Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Puji Tuhan, sebab hubungannya yang sangat intim dengan Allah Tritunggal sebagai suaminya, sebagaimana ditulis pada ayat 1 dengan 3 tanda. Sebab tidak mungkin gereja Tuhan yang sempurna ini melahirkan tanpa suami. Amin, saudaraku. Amin. Sebab hubungannya yang intim dengan Allah Tritunggal sebagai suaminya, sebagaimana ditulis pada ayat 1 dengan 3 tanda. 1, matahari, benih dari kasih Allah Bapa. Ya, benih dari Allah Bapa yaitu kasih. Ya, sebagai referensi, ayat referensi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. 2, tanda yang kedua, bulan, menunjuk benih dari anak Allah, itulah firman Allah. Sebagai ayat referensinya 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 25. 3, bintang-bintang menunjuk benih dari Allah Roh Kudus. Sebagai ayat referensinya ialah Yohanes 3 ayat 8. Puji Tuhan. Saudara, gambaran dari hubungan intim atau puncak kasih gereja Tuhan yang sempurna dengan mempelai laki-laki sorga. Selanjutnya kita akan melihat gambaran dari hubungan intim atau nikah yang suci antara gereja Tuhan yang sempurna dengan mempelai laki-laki sorga. Kita akan temukan di dalam Wahyu pasal 14. Wahyu 14 ayat yang ketiga. Boleh dibaca ayat 1 dan langsung 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, Ya, dan berdiri di Bukit Sion, terus dan bersama-sama dengan dia ya, 144.000 orang. bersama dengan 144.000 orang, terus Dan di dahi mereka tertulis namanya Ya. dan nama di Bapaknya. dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jelas 144.000 ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah inti mempelai milik kepunyaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Sebab di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jelas itu menunjukkan bahwa 144.000 ini adalah inti mempelai atau milik kepunyaan Allah. Kehidupan yang sudah dimeteraikan itu merupakan milik kepunyaan Allah. Ayat 3.
Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru Iya. di hadapan tahta Iya. dan di depan keempat makhluk dan Iya. tua-tua itu. 144.000 menyanyikan suatu nyanyian baru. Terus Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. puji Tuhan. 144.000 orang yang merupakan inti mempelai perempuan menyanyikan suatu nyanyian baru, dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian baru. Jelas hal ini menunjuk kepada suatu hubungan yang intim atau puncak kasih. Sebab tidak di sini dikatakan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu atau dapat sebab di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian baru itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian baru itu, berarti tidak dapat dicemari oleh dosa apapun. Inilah yang disebut dengan hubungan dalam nikah yang suci. Jadi kalau hubungan kita intim dengan Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencemari kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Itulah nyanyian baru. Nyanyian baru tidak dapat dipelajari oleh seorang pun. Tidak ada yang dapat mempelajari nyanyian baru. Puji Tuhan, tidak dapat dicemari oleh dosa. Inilah hubungan intim. Hubungan dalam nikah yang suci tidak dapat dicemari oleh apapun, oleh dosa apapun. Puji Tuhan. Yesaya 28 ayat 11. Yesaya 28 ayat 11. Ya, silakan ayat 11 sampai 12 silakan. Ya, silakan. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil Ya. dan oleh orang-orang yang berbahasa asing Ya. akan berbicara kepada bangsa ini. Ya. Dia yang telah berfirman kepada Ya. mereka, Ya. inilah tempat perhentian. Tempat perhentian terus. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Ya. Inilah tempat peristirahatan. Terima kasih. Puji Tuhan. Logat ganjil, berlogat ganjil atau berbahasa asing, disebut juga dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Dalam penyembahan itu merupakan hari perhentian atau hubungan intim dengan Tuhan. Logat ganjil sama dengan bahasa asing, sama dengan bahasa roh, sama dengan bahasa lidah dalam penyembahan. Itu merupakan hari perhentian atau hubungan intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Sebenarnya hubungan intim atau hubungan dalam nikah yang suci ini memuncak pada saat pembukaan meterai yang ketujuh. Memuncak pada saat pembukaan meterai yang ketujuh. Puji Tuhan. Memuncak pada saat pembukaan meterai yang ketujuh. Mari, Wahyu pasal yang ke-8 ayat 11. Wahyu ke-8 ayat 11. Wahyu 8 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan, Ya. meterai yang ketujuh. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, Ya. maka sunyi senyaplah di sorga Ya. kira-kira setengah jam lamanya. Puji Tuhan, ketika meterai yang terakhir atau meterai yang ketujuh dibuka, maka sunyi senyaplah di sorga setengah jam lamanya. Maka sunyi senyaplah di sorga setengah jam lamanya. Artinya, hubungan intim atau hubungan dalam nikah yang suci ini sangat dihormati Allah dan seluruh isi sorga, sehingga semua aktivitas di sorga berhenti total selama setengah jam. Amin, saudaraku. Amin. Hubungan nikah yang suci itu sangat dihormati oleh Allah dan seisi sorga. Puji Tuhan, sehingga semua aktivitas di sorga berhenti total selama setengah jam. Puji Tuhan. Kemudian, sejak peristiwa ini terjadi, saudara, gereja Tuhan mulai merasakan sesuatu. Gereja Tuhan mulai merasakan sesuatu gerakan dalam tubuhnya, yaitu suatu gerakan sesuai dengan irama dari 7 sangkakala yang ditiup. Ya, menurut sesuai dengan irama dari 7 sangkakala yang ditiup pada ayat yang kedua. Amin, saudaraku. Amin. Sesuai dengan 7 sangkakala yang ditiup oleh ketujuh
malaikat itu. Sesuai itulah ayat yang kedua. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita mengikuti gerakan atau irama sesuai dengan komando atau perintah dari firman Allah yang kita dengar malam ini dan seterusnya. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian gerakannya sudah mulai berdiam dan tenang. Kemudian gerakannya sudah mulai berdiam dan tenang. Puji Tuhan. Aktivitasnya tercurah dalam penyembahan. Ya, puji Tuhan. Saya ulangi dulu. Kemudian gerakannya sudah mulai berdiam dan tenang sebab aktivitasnya tercurah sepenuhnya dalam penyembahan. Sesuai dengan ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sesuai dengan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan, pendeknya gereja Tuhan berada dalam puncak kasih atau hubungan nikah yang suci. Disebut juga hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Disebut hubungan dalam nikah yang suci. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan, mulai terjadi suatu gerakan. Sejak terjadi peristiwa itu, hubungan nikah yang suci itu, hubungan intim itu mulai terjadi suatu gerakan, yaitu mengikuti irama sesuai dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, juga gerakannya sudah mulai berdiam dan tenang. Aktivitasnya benar-benar tercurah dalam penyembahan sesuai dengan ayat 3 dan 4. Amin saudaraku. Amin. Pendeknya gereja Tuhan berada dalam puncak kasih, berada di dalam hubungan intim atau hubungan dalam nikah yang suci. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak terlihat lagi gerakan dalam tubuh, yaitu menurut perintah daging. Amin. Amin. Ayat yang kelima, boleh lanjut. Wahyu pasal 8 ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, Ya. mengisinya dengan api dari mezbah Terus. dan melemparkannya ke bumi. Ya. Maka meledaklah bunyi Ya. guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Lihat ya, suasana dalam hubungan intim begitu tenang, sunyi, senyap selama setengah jam. Sementara di bumi berbanding terbalik dengan suasana di bumi. Sebab di bumi ada ledakan-ledakan, berarti ada suatu goncangan hebat di bumi. Baik dalam ekonomi, politik, dan dalam pemerintahan pada suatu bangsa. Akan terjadi suatu goncangan-goncangan nanti. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pemerintahan pada suatu bangsa, pendeknya dunia dihantam dengan hukuman dari 7 sangkakala. Pendeknya dunia dihantam dengan hukuman dari 7 sangkakala. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi intinya masa kandungan selama bulan, jadi intinya masa kandungan selama 9 bulan itu terjadi dimulai dari Wahyu 8 sampai dengan Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Amin saudaraku. Amin. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik sampai pada akhirnya nanti gereja Tuhan yang sempurna itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 5. Amin. Amin. Sampai pada akhirnya gereja Tuhan yang sempurna itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wahyu 12 ayat yang kelima. Puji Tuhan, demikianlah kita sudah memperhatikan sejenak tentang hubungan intim. Sehingga perempuan itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Karena tiadalah mungkin perempuan bisa mengandung dan melahirkan kalau tanpa hubungan intim, tanpa hubungan dalam nikah suci, puncak kasih. Sebagaimana gereja Tuhan dalam hubungan intimnya pada ayat Wahyu pasal 12 ayat 1 dengan 3 tanda, tanda matahari, bulan, dan bintang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah sekarang pertanyaannya, kita kembali baca dulu. Ya, pertanyaannya, siapakah anak laki-laki yang dilahirkan itu? Pertanyaannya, siapakah anak laki-laki yang dilahirkan itu?
Puji Tuhan. Bolehlah kita baca dulu Wahyu 12 ayat 5. Wahyu 12 ayat 5. Pertanyaannya, siapakah anak laki-laki yang dilahirkan itu? Kita kembali membaca Wahyu 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Ya. yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas Ya. dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Puji Tuhan. Jawabnya yang pasti ialah anak laki-laki pada ayat ini bukanlah pribadi dari Yesus Kristus. Jawabnya yang pasti anak laki-laki pada ayat ini, pada ayat 5 ini bukanlah pribadi dari Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Dengan alasan yang pasti antara lain. Jadi yang pasti anak laki-laki pada ayat 5 ini bukanlah pribadi dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Dengan dua alasan yang pasti. Dengan dua alasan yang pasti antara lain yang pertama. Yang pertama tadi sudah dibaca ya. Anak laki-laki itu dikatakan pada ayat 5. Anak laki-laki itu dikatakan yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Puji Tuhan. Inilah alasan yang pertama. Jadi anak laki-laki itu dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sementara Yesus Kristus sudah ditetapkan sebagai gembala agung bagi kita dari sejak semula. Sementara tadi pada ayat 5 yang akan menggembalakan. Nah, sementara Yesus Kristus sudah ditetapkan sebagai gembala agung bagi kita dari sejak semula. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan gubahan atau nyanyian Daud yang sangat menginspiratif kehidupan kita masing-masing berdasarkan pengalaman hidupnya, lalu dituliskan di dalam Mazmur pasal 23. Lalu dituliskan pada Mazmur 23. Pada ayat 1 Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi sudah dengan pernyataan ini berarti Yesus Kristus telah ditetapkan bagi kita sebagai gembala agung dari sejak semula. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Daud berkata, takkan kekurangan aku. Selanjutnya Daud berkata pada ayat Mazmur 23 ayat 1, setelah berkata Tuhan adalah gembalaku, selanjutnya Daud berkata takkan kekurangan aku. Baik secara jasmani maupun secara rohani, tidak kekurangan. Strip pertama secara jasmani, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, yakni soal apa yang akan dimakan, diminum dan dipakai. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tidak kekurangan soal apa yang akan kita makan, minum dan pakai. Puji Tuhan. Secara rohani, strip yang kedua secara rohani. Sebagai anak domba yang telah disembelih, Ia telah mengambil aib kita, dengan kata lain segala dosa, segala kejahatan dan segala pelanggaran kita yang disebut aib atau kekurangan telah ditutupi oleh darah anak domba yang telah disembelih. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi hubungan antara gembala dengan domba itu sangat kuat sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sudah sangat jelas. Bolehlah kita baca dulu Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1-2 baca. Demikian firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Ini kan pernyataan Daud sudah. Jadi Yesus Kristus sudah ditetapkan sebagai gembala agung bagi kita dari sejak semula. Sementara anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja yang sempurna atau mempelai Tuhan pada Wahyu 12 ayat 5 nanti akan menggembalakan dengan gada besi, akan menggembalakan. Berarti belum menggembalakan sementara waktu sekarang ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baca. Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembalaku, Ya. takkan kekurangan aku. Ya. Puji Tuhan, telah diterangkan. Kalau kita tergembala, kita tidak akan kekurangan. Amin. Baik secara jasmani maupun secara rohani, itu sudah pasti. Karena itu saya alami sendiri. Tergembalalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, beribadah dengan menjalankan ibadah liturgis atau ibadah Taurat itu belum tentu disebut tergembala.
Dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita betul-betul mengikuti geraknya pengajaran mempelai dan dengar-dengaran kepada pengajaran mempelai seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes 10 ayat 2 sampai dengan ayat 4, itu yang disebut tergembala. Tetapi beribadah tidak dengar-dengaran, beribadah tidak mengikuti geraknya gembala dalam penggembalaan, itu bukan tergembala. Tapi kalau kita benar-benar tergembala lahir batin, takkan kekurangan jasmani maupun rohani. Amin. Amin. Tidak berhenti sampai di situ, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Selanjutnya pada ayat kedua, kemudian domba-dombanya itu dibaringkan di padang berumput yang hijau dan dibimbing ke air yang tenang. Selanjutnya domba-domba yang tergembala itu dibaringkan di padang berumput yang hijau dan dibimbing ke air yang tenang. Artinya firman penggembalaan akan mencukupkan segala sesuatu sehingga kita sebagai kawanan domba Allah tidak perlu sibuk sama dengan dibaringkan. Tidak sibuk sama dengan dibaringkan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian dibimbing oleh Roh Tuhan sehingga sebagai kawanan domba Allah tidak perlu gelisah sama dengan tenang. Tidak perlu gelisah. Kalau sudah tergembala pasti dibaringkan di padang berumput hijau. Puji Tuhan, dibaringkan di padang berumput hijau. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian dibimbing ke air yang tenang. Puji Tuhan, haleluya. Tidak perlu sibuk karena manusia hidup bukan dari makanan atau roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan, tidak perlu sibuk, sama dengan dibaringkan. Amin saudaraku. Kemudian dibimbing oleh Roh Tuhan sehingga kita sebagai kawanan domba Allah tidak perlu gelisah, sama dengan tenang. Tidak perlu gelisah. Biarlah kiranya kita semua berada dalam kegiatan roh. Berarti berada dalam pimpinan roh. Tidak perlu gelisah, sama dengan tenang. Amin saudaraku. Sedikit tambahan, kita akan melihat keadaan seseorang bila tergembala dengan baik dalam Yesaya pasal 30. Puji Tuhan. Mari kita memeriksa Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Ya. yang Maha Kudus Allah Israel. Inilah firman Allah, ya dan amin. Tidak usah ragu. Terus. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu terus. akan diselamatkan. Puji Tuhan, tergembala terus. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iya, terus. Tetapi kamu enggan. Terus. Kamu berkata, bukan. Bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kuda di sini daging, terus. Dan lari cepat. Lari cepat, terus. Maka kamu akan lari dan Memang lenyap. kamu lari, tapi lenyap. Ujungnya binasa. Terus. Katamu pula, Ya. kami mau mengendarai kuda tangkas. Kuda tangkas, daging yang tangkas, terus. Maka para pengajarmu akan lebih tangkas Iya. lagi. Puji Tuhan. Lihat. Pada ayat 15 ini, gambaran dalam suasana tergembala. Pada ayat 15 ini, gambaran dalam suasana tergembala. Strip pertama. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Amin saudaraku. Amin. Strip yang kedua. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi singkatnya ayat 15 ini gambaran dalam suasana tergembala. Singkatnya ayat 15 ini gambaran dalam suasana tergembala. Amin, saudaraku. Amin. Sedangkan ayat 16 gambaran dalam suasana daging atau menolak untuk tergembala. Sedangkan ayat 16 ini gambaran dalam suasana daging atau menolak untuk tergembala. Kalau mengendalikan kemampuan manusia, kekuatan atau manusia daging, pasti orang semacam ini menolak untuk tergembala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Tanda kalau menolak, tanda orang yang mengandalkan manusia daging atau menolak untuk tergembala
Ya, mereka yang mengandalkan manusia daging berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Puji Tuhan. Jadi ingin cepat-cepat tapi ujungnya lenyap binasa. Kalau mengandalkan manusia daging, puji Tuhan, ingin cepat-cepat tetapi ujungnya lenyap atau binasa. Itulah orang yang mengandalkan manusia daging. Puji Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen ingin cepat-cepat tetapi tidak mau tergembala. Tidak mau tergembala, melainkan mengandalkan manusia daging, mengandalkan kekuatan dari manusia daging. Puji Tuhan, memang bisa saja, tapi lihat saja, cepat-cepat tapi berujung lenyap binasa. Puji Tuhan. Kemudian B berkata, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya, saudaraku, di atas daging masih ada daging. Di atas kekayaan masih ada yang lebih kaya. Berarti tidak bisa kita mengandalkan manusia dan kekuatannya. Amin, saudaraku. Berarti kita tidak bisa mengandalkan daging, tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia daging. Jadi intinya di sini ialah Yesus Kristus dari sejak semula telah ditentukan sebagai gembala agung bagi kita sehingga kita bisa bertahan sampai pada saat ini. Amin. Sehingga kita bisa bertahan sampai pada saat ini. Kembali kita membaca Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kembali kita membaca Wahyu 12 ayat yang ke-5. Puji Tuhan, haleluya. Kita bisa bertahan sampai pada saat ini, tanda bahwa kita telah digembalakan oleh Tuhan sampai pada saat ini. Amin, saudaraku. Amin. Entah apa jadinya kalau kita di luar penggembalaan, tidak tergembala. Pasti kehidupan kita ini menjadi domba yang liar, tidak terkendali, beredar-edar, menuruti kehendak sendiri dan menuruti keinginan daging, keinginan hati sendiri. Sementara sekalipun itu bertolak belakang dengan keinginan hati Tuhan, itu orang yang tidak tergembala, liar, mengambil jalannya sendiri, tidak menuruti keinginan hati Tuhan, melainkan menuruti keinginan hati sendiri. Tetapi puji Tuhan kita bisa bertahan sampai pada saat ini, dipelihara, dibela, dilindungi oleh gembala agung. Amin. Belajar untuk tidak mengandalkan manusia daging dengan dua alasan di atas tadi. Ingin cepat, ternyata cepat binasa. Kemudian ingin mengendarai kuda tangkas, tapi pengejarnya lebih tangkas. Artinya di atas daging masih ada daging, di atas kekayaan masih ada yang lebih kaya. Tidak bisa diandalkan kekuatan daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Baik, Wahyu 12 ayat yang ke-5, baca kembali. Demikian firman Tuhan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sementara pada ayat ini dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Puji Tuhan, anak laki-laki yang dilahirkan itu akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Puji Tuhan, berarti baru akan menggembalakan semua bangsa bila waktunya sudah tiba. Amin, saudaraku. Perhatikan kalimat akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Berarti baru akan menggembalakan semua bangsa bila waktunya sudah tiba. Dengan demikian sangat cocok atau sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada sidang jemaat di Tiatira. Sangat cocok atau sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada sidang jemaat di Tiatira. Wahyu pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat 27. Wahyu pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat 27, silakan. Demikian firman Tuhan Ya. kepada jemaat di Tiatira.
Tetapi apa yang ada padamu, Ya, peganglah itu sampai aku datang. peganglah itu sampai aku datang terus. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, Ya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa terus. dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Iya, terus. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, Terus. sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan. Janji Tuhan kepada sidang jemaat di Tiatira ialah Tuhan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Puji Tuhan. Kepada jemaat di Tiatira dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Memerintah dengan tongkat besi ini. Di sini dikatakan ia akan memerintah. Berarti belum memerintah, namun akan memerintah bila waktunya sudah tiba. Itulah janji Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Namun timbul satu pertanyaan. Siapakah dari antara sidang jemaat di Tiatira ini yang akan memerintah atau menggembalakan dengan tongkat besi? Memerintah bangsa-bangsa. Ya, memerintah atau menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Puji Tuhan, boleh baca lagi ayat 26, tidak usah ditulis, baca saja. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, Ya. kepadanya akan kukaruniakan Ya. kuasa atas bangsa-bangsa. Puji Tuhan, tadi timbul satu pertanyaan, siapakah dari antara sidang jemaat di Tiatira ini yang akan memerintah atau menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi? Jawabnya ialah satu, orang-orang yang menang. Dua, orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Puji Tuhan, kiranya hal ini dipahami dengan baik dan bijaksana. Amin. Amin. Jawabnya ada dua. Satu, orang-orang yang menang. Dua, orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita akan melihat dan memeriksa dengan seksama dua perkara ini. Dimulai tentang orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Puji Tuhan, orang-orang yang menang. Jelas orang-orang menang, jelas menunjuk kepada orang-orang yang tidak mau kalah. Orang-orang yang menang menunjuk kepada orang-orang yang tidak mau kalah. Puji Tuhan, terhadap ajaran Isabel. Orang-orang yang tidak mau kalah terhadap ajaran Isabel. Boleh baca ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, Ya. karena engkau membiarkan wanita Isabel Ya. yang menyebut dirinya nabiah, Terus mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, ya. supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Puji Tuhan. Isabel menyebut dirinya nabiah sehingga ia merasa layak mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Isabel ini satu dari dua perempuan yang luar biasa yang berusaha untuk merusak tatanan yang Tuhan sudah tentukan, seperti tatanan di dalam 1 Korintus 11. Puji Tuhan, kepala dari perempuan adalah laki-laki, kepala dari laki-laki adalah Kristus, sedangkan kepala daripada Kristus adalah Allah. Ini yang mau dirusak oleh Isabel. Sedangkan perempuan yang satu lagi atau perempuan yang lain itulah Babel besar, ibu dari semua wanita-wanita pelacur. Merusak gereja Tuhan, berusaha untuk menggagalkan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Pendeknya, ajaran Isabel ini berusaha untuk memutar balik pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Berusaha untuk memutar balik pengajaran firman Allah yang benar dan murni, sehingga yang menjadi sasaran dari ajaran Isabel ialah hamba-hamba Tuhan. Sebab kalau sasarannya hamba-hamba Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan sudah menerima ajaran Isabel, tentu umat Tuhan akan juga mengalami suatu pengertian yang kacau.
Kalau hamba Tuhan sudah kacau, maka umat Tuhan yang dilayani juga akan kacau. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 18 sampai 19. Kalau hamba Tuhan dikacaukan oleh pengajaran Isabel, maka umat Tuhan sudah pasti turut kacau. Demikian firman Tuhan. Ya. Elia bertemu dengan Ahab. Ya, Jawab Elia kepadanya, ya, bukan aku yang mencelakakan Israel, ya. melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Ya, itu istrinya, istri Ahab, Raja Israel, itulah Isabel. Terus Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, perintah Tuhan, terus dan engkau ini telah mengikuti para Baal. mengikuti Baal, terus Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. ya, Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, terus dan nabi-nabi Asyera yang Iya. 400 itu, iya. yang mendapat makan dari meja istana makan. Isabel. Puji Tuhan. 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera mendapat makan dari meja istana Isabel. Mendapat makan dari meja istana Isabel. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa hamba-hamba Tuhan ini, saudaraku, mau diajar dan disesatkan oleh Isabel? Karena Isabel mengaku dirinya sebagai seorang nabiah. Sampai pada akhirnya lihatlah, 950 nabi-nabi meninggalkan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Amin, saudaraku. Mengajarkan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Puji Tuhan. Lalu kita akan melihat akibatnya. Ayat 21, lihat akibat yang terjadi. Akibat menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Lihat kondisi umat Tuhan pada ayat 21 sampai 22. Elia di Gunung Karmel. Ya, Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, ya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan Ya. bercabang hati? ya, Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. ya. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Kalau berhala Tuhan yang hidup, ikuti dia terus. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Tidak mau menjawab Elia sepatah kata pun, tidak mau bergeming, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan penyembahan berhala. Puji Tuhan. Terus Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, ya, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. ya. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat, ketika hamba-hamba Tuhan disesatkan oleh ajaran Isabel. Lihat ya, seluruh bangsa Israel berlaku timpang dan bercabang hati. Seluruh umat Israel berlaku timpang dan bercabang hati. Puji Tuhan. Istri pertama berlaku timpang artinya tidak mempunyai pendirian yang benar di hadapan Tuhan. Pendiriannya timpang, tidak mempunyai pendirian yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian bercabang hati artinya mendua hati. Bercabang hati berarti mendua hati. Perlu untuk diketahui, orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Itu sebabnya Nabi Elia berkata, kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kemudian Elia juga kembali berkata, kalau Baal, ikutilah dia. Namun dalam keadaan berlaku timpang dan bercabang hati, mereka berdiam diri, tidak mau menjawab, tidak mau berubah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, ajaran Isabel ini tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, tidak membawa gereja Tuhan sampai kepada puncak rohani, dewasa rohani. Dengan lain kata, tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang benar adalah biarlah kiranya kita makan dari meja Tuhan. Amin. Bukan dari meja
istana Isabel. Biarlah kiranya kita makan dari meja Tuhan. Dalam pengajaran tabernakel terkena pada meja roti sajian. Puji Tuhan. Ya, terkena pada meja roti sajian. Artinya ya, puji Tuhan. Ini meja roti sajian. Ya, terkena pada meja roti sajian. Artinya persekutuan yang mendalam dengan Yesus anak Allah. Puji Tuhan, lewat firman-Nya dan perjamuan suci. Puji Tuhan. Persekutuan yang mendalam dengan Yesus anak Allah lewat firman-Nya dan perjamuan suci. Mari kita lihat itu dalam Imamat 24 ayat 5 sampai 7. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Roti sajian. Ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik Ya. dan membakar 12 roti bundar daripadanya. 12 roti bundar atau 12 ketul roti. Terus Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. ya. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, Ya. 6 buah sesusun, Terus di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. sampai di situ. Lihat, 12 ketul roti di atas meja diatur menjadi 2 susun. 12 ketul roti di atas meja diatur menjadi 2 susun, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Jika 2 susun ini disatukan, itu sama dengan 66. Amin. Amin. Jadi sekali lagi 12 ketul roti diatur di atas meja menjadi 2 susun. Masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Puji Tuhan, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Puji Tuhan. Jika 2 susun ini disatukan, sama dengan 66. Menunjuk jumlah seluruh kitab suci. Sama dengan 66, menunjuk jumlah seluruh kitab suci yang ditulis pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Seluruhnya berbicara tentang nikah. Seluruhnya berbicara tentang nikah. Amin, saudaraku. Kalau berbicara tentang nikah, sudah pasti Kristus adalah kepala dari tubuhnya. Amin, saudaraku. Kalau berbicara tentang nikah, berarti Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala. Dialah mempelai pria surga, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, mempelai perempuannya. Inilah yang disebut hubungan nikah suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, kalau makan dari meja istana Isabel, pengajaran firman Allah yang benar diputar balik. Tubuh jadi kepala, kepala jadi tubuh. Akhirnya umat Israel jadi kacau. Berlagu timpang dan bercabang hati, tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan, tetapi kalau malam ini kita makan dari meja Tuhan, supaya gereja Tuhan menempatkan Kristus sebagai kepala. Bayangkan kalau tubuh menjadi liangnya serigala. Kalau tubuh tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, berarti tubuh menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Dikuasai oleh roh jahat dan roh najis. Serigala itu menunjuk roh jahat. Pekerjaannya adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, merusak kawanan domba, sehingga domba-domba tidak tergembala, menjadi liar. Penuh dengan kejahatan-kejahatan. Itu sama dengan liar. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kemudian burung menunjuk kepada roh najis. Pekerjaan roh najis menghambat pembangunan tubuh Kristus. Sebagaimana Babel besar ditulis dalam Wahyu 17 dan 18. Menghambat rencana pembangunan tubuh Kristus di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, tetapi puji Tuhan. Malam ini kita makan dari meja Tuhan. Amin.
Di atasnya terdapat 12 ketul roti dibagi menjadi 2 susun, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Kalau 2 susun disatukan sama dengan 66, menunjuk seluruh jumlah kitab suci. Kiranya dapat dipahami, dimulai atau diawali dengan nikah Adam pada kitab Kejadian, kemudian diakhiri dengan nikah yang rohani pada kitab Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Jadi jelas seluruh kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya berbicara nikah suci. Hubungan intim dengan Tuhan, hubungan nikah, hubungan dalam nikah suci dengan Tuhan, hubungan antara tubuh dengan kepala, menyatu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, pengajaran yang benar dan murni ialah membawa gereja Tuhan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Dan akhirnya gereja Tuhan atau mempelai Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 5 melahirkan seorang anak laki-laki. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin. Puji Tuhan. Imamat 24 ayat 7. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Ya. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, Ya. yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian suatu perintah harus membubuhkan kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Harus membubuhkan kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Puji Tuhan. Artinya pengajaran firman Allah yang benar dan murni tanpa ragi akan membawa hidup rohani gereja Tuhan sampai berada pada puncaknya, yaitu doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Yaitu doa penyembahan. Jadi penyembahan adalah puncak kasih. Jadi penyembahan itu artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu arti penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudaraku, penyembahan itu suatu kedudukan yang sangat indah sekali di hadapan Tuhan. Penyembahan itu merupakan puncak kasih. Jadi arti dari penyembahan itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, pengajaran firman Allah yang benar dan murni tanpa ragi ini akan membawa kita sampai kepada puncak rohani dari gereja Tuhan. Itulah doa penyembahan, puncak kasih. Jadi penyembahan itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kalau orang lain susah, kita turut susah. Orang lain bersuka, kita juga bersuka. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Wahyu 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Wahyu 2 ayat 26. Silakan. Dan barang siapa menang Ya. dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, Ya. kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya. Puji Tuhan. Kemudian siapakah orang yang akan menggembalakan dan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi? Yang kedua ialah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Jadi sekarang kita akan melihat tentang orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Itu menunjuk kepada orang-orang yang setia. Melakukan pekerjaan Tuhan sampai kepada kesudahannya, jelas itu menunjuk kepada orang-orang yang setia. Banyak orang mengaku diri baik, tetapi siapakah orang yang setia, menemukan orang yang setia? Orang baik banyak, tapi setia susah untuk ditemukan. Tapi biarlah kita semua
adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Amin. Puji Tuhan, tidak berhenti di tengah jalan di dalam hal mengikuti Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat satu contoh yang baik, satu contoh yang mulia dan suci dari pribadi Yesus anak Allah. Filipi pasal yang kedua. Filipi yang kedua. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8 mulai. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Puji Tuhan. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, keadaannya sebagai manusia, terus? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Perhatikan, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu jelas sama dengan setia. Ya, melakukan pekerjaan Tuhan sampai kepada kesudahannya. Melakukan pekerjaan Tuhan sampai tuntas. Sama dengan setia. Jadi pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah selama di bumi ini tidak berhenti hanya sebatas mengadakan, kalau kita kaitkan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-6, tidak berhenti hanya sebatas mengadakan mukjizat kesembuhan, ayat 2-3, kemudian tidak berhenti hanya sebatas memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak berhenti dengan mukjizat itu. Tetapi pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah selama 3,5 tahun bersama dengan murid-murid adalah taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sama dengan setia. Puji Tuhan. Tetapi perlu juga saya tambahkan sedikit ya. Pada ayat 6 sampai ayat 7. Supaya kita bisa sampai kepada kedudukan, supaya gereja Tuhan sampai berada pada suatu kedudukan yang luar biasa, itulah setia. Kita pelajari ini bermula dari ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan. 1, terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan 1, mengosongkan dirinya sendiri. Kosong sama dengan berada pada titik 0. Puji Tuhan, berada pada titik 0, titik terendah. Jelas itu menunjuk kepada sengsara salib. Kalau titik 0 atau mengosongkan diri menjadi ruang lingkup kita, maka tentu kita tidak akan pernah lupa dengan ruang lingkup. Tidak lupa dengan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Kalau memang betul-betul titik 0 adalah ruang lingkup dari seorang hamba Tuhan. Kalau betul-betul ia adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati, pasti dia ingat melayani Tuhan, ingat untuk melayani pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba berarti tidak mengambil rupa sebagai seorang tuan yang hanya bisa memerintah, tapi sebaliknya sebagai seorang hamba. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mengambil rupa sebagai seorang hamba, berarti tidak mengambil rupa sebagai seorang tuan. Selain hanya untuk menjadi hamba. Selain hanya untuk menjadi hamba. Kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10. Ya, kalau tuan, kalau mengambil rupa sebagai seorang tuan, berarti dia hanya bisa memerintah. Tetapi kalau kita mengambil rupa sebagai seorang hamba, kita akan melayani Tuhan. Sebab pemimpin sebagai pelayan Tuhan.
Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani sampai mengorbankan titik darah penghabisan. Puji Tuhan. Baca ayat 7. Demikian firman Tuhan, Ya, Tuan dan hamba. ya, Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba ya, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, ya. akan berkata kepada hamba itu, Akan berkata kepada hamba itu terus. setelah ia pulang dari ladang, Ya. mari segera makan. Mari segera makan. Itu sesuatu yang tidak mungkin terus. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, Tuhan dari hamba itu berkata kepada hambanya terus. sediakanlah makananku, Ya. Terus ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. itu setelah selesai menggembalakan loh ternak tuannya itu. Setelah pulang dari menggembalakan, Tuhan itu berkata, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Terus. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Dan sesudah itu boleh makan dan minum. Puji Tuhan, itulah hamba. Kalau kita mengambil rupa sebagai seorang hamba, saudaraku perhatikan di sini, selain berikat pinggang dan melayani tuannya, selain berikat pinggang, melayani tuannya sampai selesai. Puji Tuhan, sampai selesai, sampai tuntas, sampai kepada kesudahannya. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 sampai kepada ayat 10. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Ya. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Iya, seorang hamba tidak menunggu untuk ucapan terima kasih. Melayani tanpa pamrih. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Ya. hendaklah kamu berkata, Lihatlah apa yang harus dikatakan oleh seorang hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Titik 2. kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Terus. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi jelas dari pernyataan ini, seorang hamba tidak ada hak sedikit pun untuk dirinya, untuk membela diri, untuk mengharapkan pamrih atau ucapan syukur dari ucapan terima kasih kepada tuannya, selain melakukan apa yang harus dilakukan untuk tuannya. Inilah rupa hamba. Tetap berikat pinggang, kemudian melayani Tuhan sampai kesudahannya, sampai selesai. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, tidak berhenti di tengah jalan. Kalau kita melayani Tuhan, kemudian berhenti di tengah jalan, maka kita mengalami suatu kerugian yang besar, bukan kerugian yang sedikit, kerugian yang besar. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudaraku, inilah awal untuk sampai kepada setia. Diawali dari tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang pertama mengosongkan diri, ada di titik 0, tidak lupa pekerjaan Tuhan. Kalau memang itu adalah ruang lingkup dari seorang hamba Tuhan, barulah yang kedua mengambil rupa sebagai seorang hamba. Biarlah kiranya kita mengadopsi apa yang dikatakan oleh hamba ini kepada tuannya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Berarti tidak ada hak untuk dirinya sendiri selain tuannya kepada dia. Kemudian arti yang kedua, tidak berharap untuk diucap terima kasih. Melayani tanpa pamrih. Jadi kalau kita melayani, jangan menunggu ucapan terima kasih. Jangan menunggu ucapan terima kasih. Amin. Jangan menunggu balasan. Jangan menunggu upah dari manusia. Tetaplah berikat pinggang. Amin. Kerjakan pekerjaan sampai kesudahannya.
setia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat kehidupan yang setia. Wahyu 19. Suatu pernyataan yang begitu indah di sini. Di apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia tuliskan kembali suatu pernyataan yang begitu indah dan mulia. Kita akan lihat di sini dalam Wahyu 19 ayat 11 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, Ya. firman Allah. Ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, Ya. dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya. Terus Ia menghakimi dan berperang Ya. dengan adil. puji Tuhan. Penunggang kuda putih bernama Yang Setia dan Yang Benar. Penunggang kuda putih bernama Yang Setia dan Yang Benar. Itu namanya. Yang Setia dan Yang Benar itu nama penunggang kuda putih. Amin. Amin. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 14 sampai 15. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Ya. dia. Mereka menunggang kuda putih Ya. dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, kemudian semua pasukan yang di surga mengikuti mengikuti dia. Pasukan di surga itu juga menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Sudah jelas ini orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Milik kepunyaan Allah. Lalu ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam Ya. yang akan memukul segala bangsa. Perhatikan bagian B. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Yang setia dan yang benar akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Terus Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, Terus yaitu kegeraman murka Allah yang Maha puji Kuasa. Tuhan. Lihatlah, perhatikanlah dengan baik-baik. Yang benar dan yang setia ini akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Inilah anak laki-laki yang dilahirkan itu. Puji Tuhan. Sebagai gambaran, bayangan secara rohani sehingga kita bisa mengartikan seperti apa anak laki-laki yang dilahirkan itu. Tapi yang pasti itu bukanlah pribadi Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mungkin dalam kesempatan ini saya tidak bisa mengungkapkan anak laki-laki itu secara detail, tetapi sebagai gambaran dan bayangannya secara rohani, kita sudah temukan anak laki-laki yang dilahirkan itu. Dialah namanya Yang Setia dan Yang Benar. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada atau tongkat besi. Tongkat besi. Lalu selanjutnya. Terus baca. Tongkat besi terus. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Jelas ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jelas Yang Setia dan Yang Benar ini mengadakan penghukuman, pembalasan murka Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi mereka ini, anak laki-laki yang dilahirkan ini akan memerintah, akan menggembalakan dengan gada atau tongkat besi untuk menghukum bangsa-bangsa yang melawan terhadap Tuhan. Dipakai sebagai alat Tuhan untuk membalas penghukuman sebagai murka Allah. Memang masuk akal, yang menjadi imam memang harus laki-laki. Yang diangkat menjadi pemimpin memang harus laki-laki. Anak laki-laki. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, jangan tolak pengajaran yang menyesatkan.
tolak ajaran Isabel. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat. Ini Wahyu 19 ini merupakan penggenapan dari nubuatan Yesaya, Nabi Yesaya, dan nubuatan dari Nabi Mika. Mari kita lihat. Yesaya 66. Penggenapan dari nubuatan dari dua nabi yang heran dan luar biasa. Itulah Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Puji Tuhan. Yesaya 66 ayat 6 sampai 8, baca. Demikian firman Tuhan, keselamatan sesudah hukuman. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Ya, Dengar datangnya dari bait suci. datangnya dari rumah Tuhan. Terus Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Tuhan melakukan pembalasan terhadap musuhnya, terhadap si seteru, yakni daging dengan segala keinginannya, iblis atau setan, roh jahat, roh najis, termasuk dunia dengan arusnya yang menghanyutkan kerohanian dari anak Tuhan. Terus? Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Iya. Terus? Sebelum mengalami sakit beranak, Iya. ia sudah melahirkan anak laki-laki. Iya, anak laki-laki dilahirkan oleh gereja Tuhan yang sempurna. Terus? Siapakah yang Untuk telah mengadakan pembalasan. Terus? Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Iya. Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Iya. Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, Iya. atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Iya. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Terus? Masakan aku membukakan rahim orang Iya. dan tidak membuatnya melahirkan? Iya. Firman Tuhan. Iya. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Puji Tuhan. Firman Allahmu. Singkatnya, saudara, gereja Tuhan yang sempurna adalah sebuah bangsa. Gereja Tuhan yang sempurna melahirkan sebuah bangsa. Itulah anak laki-laki yang akan menjadi alat Tuhan untuk membalaskan murka Allah atas iblis atau setan dan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itulah tugas anak laki-laki. Memerintah dan menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat atau gada besi yang merupakan sebagai penghukuman, sebagai pembalasan murka Allah atas iblis dan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, anak laki-laki ini akan dilahirkan hanya sekejap satu hari saja. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Nanti, saudaraku, ada nanti kerajaan 1000 tahun damai. Yang memerintah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur dengan pengertian anak laki-laki yang dilahirkan ini. Tuhan mendengarkan doa permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Amin. Sehingga keluarlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan bukakan firman-Nya malam ini bagi kita. Puji Tuhan. Anak laki-laki namanya yang setia dan yang benar. Puji Tuhan. Lebih jauh. Mika 4 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Penyelamatan Putri Sion. Kita bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Gereja sempurna melahirkan anak laki-laki. Namanya yang setia dan yang benar. Dia akan memerintah dan menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Sebagai alat untuk menghukum bangsa-bangsa, menghukum iblis atau setan dan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Puji Tuhan, dalam sehari dilahirkan. Mika 4 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ya.
penyelamatan Putri Sion. Puji Tuhan. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Iya. Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Iya. Atau sudah binasakah penasihatmu? Terus. Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Iya, perempuan yang melahirkan. Terus. Menggeliatlah Iya. dan mengadulah, Iya. hai Putri Sion. Ini perempuan yang sempurna, Putri Sion, melahirkan anak laki-laki. Terus. Seperti perempuan yang melahirkan. Iya. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota Terpaksa. Terus. dan tinggal di padang. Iya. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Iya, terpaksa engkau tinggal di padang pengasingan. Terpaksa engkau sampai ke Babel. Terus. Di sana engkau akan dilepaskan. Barulah dilepaskan. Puji Tuhan. Terus. Di sana engkau akan ditebus oleh Ya. Tuhan dari tangan musuhmu. Iya. Terus. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau Iya. dengan berkata, Iya. biarlah dia dicemarkan, Iya. biarlah mata kita puas memandangi Sion. Iya. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, Iya. bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Iya. Puji Tuhan. 13. Bangkitlah dan iriklah, hai Ya. Putri Sion, Iya. sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, Iya. dan Tongkat besi. Terus. kukumu akan kubuat seperti tembaga. Tembaga, penghukuman terhadap setan dan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Terus. Sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Iya. Dengan gada besi tadi. Terus. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, Oh, haleluya. Terus. dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas, Putri Sion menunjuk gereja Tuhan yang sempurna akan melahirkan anak laki-laki dan menggembalakan bangsa-bangsa dengan murka Allah terhadap strip pertama Babel, menunjuk kejahatan dan kenajisan. Strip yang kedua, orang-orang yang mau mencemarkan gereja Tuhan dengan berbagai perkara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jelas sekali anak laki-laki yang dilahirkan ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menghukum bangsa-bangsa dengan gada besi, tongkat besi. Tadi di sini dikatakan pada ayat 13, tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga. Puji Tuhan. Tembaga itu menuju kepada penghukuman lewat tongkat besi. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi saudara, biarlah kiranya pada saat ini kita datang untuk dengan rendah hati untuk menerima pengajaran firman Allah yang benar dan murni, membentuk kehidupan kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih baik kita mengalami, saudaraku, penghukuman terhadap daging lewat tongkat besi daripada nanti mendapat penghukuman dari tongkat besi tetapi berujung kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Sebab itu segera kita memperhatikan sebagai jalan keluarnya. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan barang siapa menang Ya. dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, Barang siapa menang kemudian melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, setia, terus kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kita tidak akan berkuasa atas bangsa-bangsa kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya. Amin. Puji Tuhan. Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Kemudian memerintah dengan tongkat besi. Puji Tuhan. Terus Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, terus sama seperti yang kuterima dari Bapakku. haleluya. Lihat, anak laki-laki memerintah mereka dengan tongkat besi. Kemudian bangsa-bangsa akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Bangsa-bangsa akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Puji Tuhan.
Saudaraku, biarlah kiranya tongkat besi, pengajaran firman Allah yang benar, betul-betul datang untuk mengubahkan kehidupan kita. Seperti tongkat besi meremukkan tembikar tukang periuk. Tembikar itu menuju kepada manusia atau daging manusia. Memang harus diremukkan, memang harus dihancurkan. Biarlah kiranya kita datang dan rela hati untuk segala tabiat daging ini dihancurkan lewat pengajaran firman Allah yang benar dan murni tanpa ragi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita menuruti tembikar itulah manusia daging dengan segala keinginan-keinginannya. Biarlah itu dihancurkan sebagai penghukuman dari kuasa pembukaan firman terhadap daging, supaya kehidupan kita ini diubahkan oleh Tuhan. Nama saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan akhirnya ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dan kepadanya dikaruniakan bintang timur. Bintang timur itulah bintang timur itulah bintang yang gilang gemilang menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan, dikaruniakan bintang timur, bintang yang gilang gemilang menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Saudara, bintang timur itu akan menjadi petunjuk kepada kehidupan kita ini masing-masing. Bagaikan gapura-gapura menunjukkan jalan yang benar sampai kepada keselamatan yang kekal. Amin, saudaraku. Sama seperti orang Majus, sampai mereka tiba di tempat tujuan, lalu membawa korban dan persembahan. Kalau bintang timur itu terbit bersinar di dalam hati kita, dia akan terus menuntun, dia akan terus mengerahkan kita, dia akan memberi suatu petunjuk yang baik dan benar dan suci dan mulia, sehingga pada saat kita tiba di tempat tujuan, kita akan datang membawa korban dan persembahan, mempersembahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti orang-orang Majus. Selama bintang timur itu tidak terbit bersinar di dalam hati kita, kita tidak akan tahu arah dan tujuan hidup kita masing-masing. Kita akan kehilangan haluan, kehilangan arah tujuan hidup. Puji Tuhan. Sebab itu malam ini kita harus membuka hati dengan lebar-lebar. Kiranya tongkat besi, pembukaan firman, betul-betul meremukkan tembikar tukang periuk, meremukkan tabiat manusia dengan tabiat dagingnya. Jangan senantiasa kita menuruti senantiasa keinginan-keinginan daging. Sampai pada akhirnya dikaruniakan bintang timur terbit bersinar di dalam hati untuk menjadi petunjuk, untuk mengarahkan kita kepada yang benar, yang suci dan mulia sampai selamat. Tiadalah mungkin kita selamat kalau bintang timur tidak dikaruniakan dan terbit bersinar di dalam hati kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita sekaliannya. Amin. Kalau kita benar-benar setia sampai kepada kesudahannya, akan dikaruniakan bangsa-bangsa dan memerintah dan menggembalakan dengan tongkat besi. Tetapi dimulai dari sekarang, izinkanlah, bukalah hati lebar-lebar untuk pembukaan firman, meremukkan tembikar tukang periuk. Manusia daging itu tembikar yang harus diubah. Yang harus diubah. Yang harus diubah. Harus mau dirubah. Jangan sesekali hidup menurut keinginan-keinginan daripada tembikar itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.